Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan Bapak Gembala yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Nama saya Daulat Tambunan. Mungkin ada yang masih belum kenal, padahal saya orang terkenal di keluarga saya, ya. Jadi nama saya Daulat Tambunan, marga dan badannya sama, Tambun. Di Tuhan, saya pendeta di GBI Cibunar, Roksi ya, daerah pusat handphone itu ya, kami punya tempat pelayanan di sana. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul Pondasi Keluarga yang Kokoh. Bulan ini saya melihat di e-flyernya memang bulan keluarga ya, atau bulan atau tahun pendewasaan. Baik, dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya, saya ralat ya. Ayat yang ke-5. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara di depan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats yang baru saja kita baca ini adalah Mazmur Daud. Di sini Daud mengatakan bahwa sebuah rumah itu akan sia-sia. Sebuah kota itu akan sia-sia kalau bukan Tuhan yang membangunnya dan kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Di sini Daud mau mengatakan bahwa hidup kita dalam segi apapun, termasuk di dalam keluarga kita, harus melibatkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hidup kita dan keluarga kita tidak akan berjalan baik-baik saja. Kata Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Kita seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai banyak tantangan, berbagai banyak masalah, maka kehidupan kita dan keluarga kita menjadi goyang. Ya, menjadi tidak kokoh. Klik. Keluarga yang kokoh menjadi syarat terjadinya dan masyarakat yang kokoh juga. Ketidakseriusan memperhatikan soal ini dapat membuat keluarga kita mengalami kehancuran. Jadi itu yang tadi dikatakan oleh pemazmur sia-sia. Kalau kita tidak serius membangun keluarga kita di dalam Tuhan. Kita tahu tentang siklus perceraian. Semakin lama siklus perceraian itu semakin besar di dalam masyarakat kita. Kehilangan, kekerasan dalam rumah tangga,
pergumulan finansial. Ini apalagi ada judi online. Marak ini. Sehingga banyak sekali rumah tangga itu hancur karena judi online. Kesehatan mental. Banyak rumah tangga hancur karena gangguan kesehatan mental. Ya. Berapa bulan yang lalu saya baca Kementerian Kesehatan mengatakan 1 dari 10 orang itu mengalami gangguan kesehatan mental. Sekarang ini di Indonesia bukan darurat narkoba lagi, tapi darurat kesehatan mental. Itu mempengaruhi ya keluarga yang kokoh. Badai masalah parenting dan seterusnya itu menghancurkan pondasi keluarga Kristen. Klik. Nah, ini isu-isu yang sering kita alami di hadapan jemaat dan ini ada persentasenya. Ya, isu pernikahan ini merupakan isu tertinggi, 29%. 15%-nya itu mempunyai persentase untuk bercerai. Ya. Isu kesehatan mental 25%, kecemasan, depresi, termasuk keinginan untuk bunuh diri. Ya, isu legal dan finance ya, adalah isu non mental health, tapi gaya hidup ini seperti ini juga menjadi perhatian. Penyimpangan seksual LGBT ini 4%. Kecil, tapi ini potensinya besar, masih tersembunyi. Bahkan ada penyelidikan, ada penelitian mengatakan 1 dari 6 remaja pemuda kita itu sudah terpapar LGBT. Bahkan mereka mengatakan same sex marriage itu hal yang baik. Ya, mengerikan ya. Kemarahan itu 3%, relationship, ya, insecure, personal, kemarahan, luka batin, gambar diri. Ini menjadi isu-isu yang kita hadapi di dalam jemaat dan juga di dalam keluarga kita. Klik. Nah, ini seperti fenomena gunung es, Bapak Ibu. Kelihatan dari luar itu kecil. Ya. Tapi sebenarnya masalahnya itu ada di dalam. Nah, itu ya gambarnya ya. Di bawah itu yang lebih berbahaya daripada yang di luar. Tapi yang nampak di luar kan itu dampaknya, akibatnya. Tapi penyebabnya yang tersembunyi itu yang menjadi penyebabnya jauh lebih besar dan kompleks dari apa yang dampak di permukaan. Ini yang membuat keluarga kita menjadi tidak kokoh. Ya, banyak itu. Masalah penerimaan, bullying, adiksi, ya, tertolak, KDRT, luka batin, apalagi banyak sekali nih ya. Minder, inner child yang belum selesai, ada masalah luka batin dalam masa kecil, gaya hidup, ya. Apalagi banyak sekali budaya tertolak, pola asuh, self-image, ini yang menghancurkan ya pondasi keluarga kita. Saya mengatakan ini supaya kita aware, waspada. Ya, kalau belum, ini menjadi antisipasi. Tapi kalau sudah terjadi, ini yang harus kita atasi di dalam keluarga kita. Supaya pondasi keluarga kita, pondasi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Amennya kecil nih, kurang sarapan ya. Amin. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita akan melihat 3 contoh keluarga yang kita perlu pelajari sekaligus untuk kita teladani di dalam kehidupan mereka membangun keluarga yang kokoh dalam rangka
mengatasi dan mengantisipasi persoalan-persoalan di dalam keluarga. Yang pertama, kita melihat keluarga Yosua. Ya. Keluarga Yosua ini adalah keluarga yang sangat menghargai yang namanya ibadah. Ya, coba kita lihat dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini mungkin sering kita baca tapi kita ulangi lagi ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu belajar dari keluarga Yosua. Yosua sangat mementingkan yang namanya ibadah. Dia berbicara di akhir masa hidupnya kepada bangsa Israel. Dia tahu betul bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Dia katakan kalau kamu tidak mau beribadah kepada Tuhan, udah pilih beribadah kepada nenek moyangmu di sungai Efrat atau beribadah kepada orang Amori. Allahnya orang Amori, sama-sama jelek. Karena Yosua tahu betul bangsa Israel ini nggak bakalan mengikuti perintah Tuhan. Ya, nggak bakalan mereka mengikuti perintah Tuhan. Mereka selalu inginnya memberontak, melawan. Maka Yosua mengatakan, sudah, kalau kamu nggak mau beribadah, udah kamu pilih. Pilihannya bukan kepada Tuhan, tapi pilihannya kepada penyembahan berhala. Sudah saking keselnya Yosua itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosua? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Salah satu teladan yang perlu kita pelajari dari keluarga Yosua adalah pentingnya ibadah. Bapak Ibu, ibadah seperti ini adalah ibadah yang sangat penting. Seringkali kita digoda untuk melakukan pekerjaan lain, jalan-jalan, ke mall. Kalau anak-anak saya kalau udah ke mall berenang, saya kasih contoh keluarga saya aja ya. Kalau udah disuruh ibadah, susahnya minta ampun. Seperti ini nih, jam-jam ibadah, itu kayak peperangan rohani tadi Laskar Kristus tuh. Ya, nggak mau bangun pagi-pagi, saya angkat anak saya masukin ke bak. Saya bodoh dah. Pokoknya saya ingin saya dan keluarga saya beribadah kepada Tuhan. Karena kita sekarang sudah kelihatan gejala kehilangan generasi kaum muda untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ini kita bersyukur ya, mereka mau melayani Tuhan. Tapi di luar sana sudah kehilangan. Gejalanya sudah ada. Mereka lebih senang gadget daripada beribadah kepada Tuhan. Mereka senang untuk hal-hal yang lebih mereka enak dan suka. Dan lebih parahnya orang tuanya enggak straight ke situ. Ya udah, nanti anak saya marah sama saya. Anak saya nanti melawan sama saya. Anak saya nanti
memberontak sama saya. Udah biarin aja. Dari kecil dibiarin. Udah besar, yang namanya ibadah gak mau lagi. Hati-hati, jangan kita seperti keluarga Imam Eli. Dosa dan perbuatan mereka mengambil korban persembahan dibiarkan oleh Imam Eli. Udah biarin. Ya, nggak marah dia. Hanya memberikan teguran lembut. Wah. Hal-hal seperti itu kita mesti disiplin dengan tegas. Yang namanya ibadah harus diprioritaskan. Saya senang nih ada keluarga sama anak-anak seperti ini. Ya. Seperti Yosua, dia mengedepankan yang namanya ibadah. Keluarga yang kokoh mendasarkan pondasi kerohanian dengan benar. Keluarga Yosua contohnya mereka menekankan ibadah begitu rupa meskipun menghadapi bangsa yang belum tentu memilih beribadah kepada Tuhan. Ya. Minggu-minggu seperti ini ya adalah minggu-minggu krusial. Ya, beribadah. Penting gak sih? Ya, seharusnya kita semua jemaat Tuhan ya mengerti akan pentingnya ibadah sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Ibadah di dalam rumah, mesbah keluarga itu juga harus ada. Tidak hanya ibadah seperti ini. Ya kita adakan sesuai dengan kesepakatan yang semuanya bisa. Ya. Kami pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, jam 4:30 udah start doa. Beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Minimal mereka berdoa bersama-sama. Baru jam 5 udah mulai sibuk dengan sekolah. Jadi dibiasakan untuk mereka, keluarga kita itu berdoa. Makan, berdoa, mau tidur, setelah bangun, mau berangkat. Tadi saya harus buru-buru, anak saya ingetin, Pak doa, oh iya doa. Saya aja kadang-kadang lupa. Tapi karena udah kami terbangun, terbiasa doa, maka kami selalu mengingatkan, Pak doa. Anak saya yang paling kecil itu, yang TK selalu, Pak doa dulu kita. Kadang kalau saya makan yang enak, saya juga lupa doa. Kalau tempe tahu saya doa. Tapi kalau udah diajak makan yang enak, anak saya tuh yang paling kecil, Pak doa, oh iya doa ya boru. Oh iya doa, gak usah panjang-panjang boru, ini makanan harus kita selesaikan. Doa anak saya yang paling kecil panjang loh, dia doain opungnya, aduh jangan panjang-panjang boru. Doa syafaat aja baru panjang. Doa makan, berkati makanan ini, kuduskan, sucikan, selesai, kita makan. Doa, ibadah, itu penting. Kita akan kehilangan generasi beribadah kepada Tuhan. Generasi yang mencintai Tuhan. Generasi yang menyukai hal-hal yang rohani. Kalau kita tidak belajar untuk mementingkan ibadah di dalam keluarga kita. Sebuah penelitian mengatakan keluarga yang membangun hidupnya dengan ibadah dan kerohanian itu lebih tangguh dalam menghadapi masalah. Ya, klik. Ada tantangan untuk beribadah bersama keluarga, kemalasan, kesibukan, tetapi keluarga yang kokoh berjuang untuk mengatasinya bersama-sama. Malas, ada kesibukan, ya. Seperti hal ini kan, bisa aja kan, malas lah. Ibadah juga masih ada jam 11 di gereja lain. Apalagi sekarang udah banyak ibadah online. Ya, nggak tahu tuh ibadah online kayak gimana ya. Pak, saya ibadah online. Yang bener aja lu ibadah online.
ibadah apa tidur? Kita kan udah pengalaman Zoom waktu COVID. Emang bener ibadah kita? Ya ada gangguan, ada WA, ada mau ke toilet lah, mau ada apalah macam-macam ini, HP jadi terganggu kita ibadah kalau online. Kita mesti berjuang, keluarga kita mesti berjuang seperti yang dilakukan oleh Yosua. Dia beribadah, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Coba buat komitmen bersama-sama keluarga kita. Saya dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya kalau ini menjadi landasan yang penting, tidak ada bangku kosong. Ya, kalau bapaknya nggak ibadah, pasti ibunya nggak ibadah. Bapak dan ibunya nggak ibadah, pasti anak-anaknya nggak ibadah. Repot itu kalau udah begitu. Ya, kalau saya bilang, kalau saya nggak ada, kalian harus tetap beribadah. Kayak seperti ini, saya nggak berada di gereja kami lokal. Kalian harus tetap beribadah. Ya, mama sakit, tetap yang lain harus beribadah. Semuanya harus berjalan beribadah. Tidak ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan selain memprioritaskan ibadah kepada Tuhan. Jangan kalau udah sakit baru panggil pendeta. Pak pendeta tolong datang ke sini. Udah mau mati saya. Kemarin disuruh ibadah banyak alasan. Sekarang udah masuk rumah sakit. Takut juga dia mati masuk neraka. Dia doa, minta. Tolong Pak Pendeta nanti datang ya 3 kali sehari. Lu kira main minum obat 3 kali sehari. Emang urusan gue cuma lo doang. Itu ada tuh yang begitu jemaah. Giliran dia udah sakit suruh kita doa 3 kali sehari. Udah pulang disuruh doain lagi. Nanti doain lagi ya Pak Pendeta di rumah. Kerjaan gue cuma doain lo doang. Dalam hati saya sih. Itu kalau udah mau sakit, masuk penjara, udah tuh, minta. Tapi Kak, kalau bisa dan harus bisa, ibadah itu harus kita prioritaskan. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik. Amin. Susah ya. Kayak mukanya kayaknya, susah nih. Bisa lah. Ya, sulit tapi bisa kita lakukan. Ibadah bukan hanya berguna untuk masa sekarang, tetapi juga untuk mempersiapkan kehidupan kita di masa mendatang, di dalam kekekalan. Ibadah yang kita lakukan ini untuk persiapan kita nanti di masa kekekalan di sorga. Latihan. Ya, kalau kita 1 jam khotbah, saya khotbah 2 jam ya. Kalau khotbah kita aja udah gelisah, nanti nggak cocok. Sorga itu nanti khotbahnya gantian. Pak Karel, Pak Irwan, saya, sama pendeta-pendeta yang besar, yang berbadan besar. Bukan pendeta besar, tapi pendeta yang berbadan besar. Ya, ibadah itu penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita. Yang kedua, Timotius, pentingnya teladan iman. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Coba minta tolong bantu baca. Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5. Ya. Ya, dibaca. Minta tolong.
Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku mengingatmu kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, dan kamu dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iya, terima kasih ya Pak. Keluarga yang kokoh adalah yang memikirkan pentingnya meneladankan iman kepada generasi penerus. Ya, menariknya Timotius mendapatkan keteladanan iman dari Louis, neneknya, dan Eunike, ibunya. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang mewariskan teladan iman kepada anak-anaknya. Bukan mewariskan harta. Bukan itu yang penting. Boleh, saya bukannya anti. Tetapi yang lebih penting dari semua yang penting daripada harta adalah teladan iman. Kita mesti wariskan itu. Karena kalau tidak, coba klik. Nah ini kita lihat nih contohnya. Habis Yosua berbicara di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10, lihat ya, ini contoh. Baru saja di Yosua pasal 24, tadi Yosua berbicara tentang pentingnya ibadah, mereka melakukan apa yang tidak mereka kehendaki tidak mereka lakukan seperti kehendak Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, ya Yosua, Musa, seluruh angkatan itu, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bahaya. Jadi ternyata Yosua dan angkatan-angkatan seangkatan Yosua itu tidak mewariskan iman. Tidak memberikan warisan iman kepada angkatan sesudahnya. Maka mereka enggak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengerti, tidak memahami tentang karya-karya Tuhan yang besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Cerita tentang Laut Tebrau yang terbelah dua, mereka nggak tahu lagi. Ini jangan sampai terjadi dalam generasi kita. Maka kita harus berulang-ulang menceritakan firman Tuhan. Berulang-ulang menceritakan karya Tuhan, perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan kepada anak-anak kita. Supaya mereka mengenal Tuhan dan mengenal karya Tuhan. Jangan sama seperti ini. Jadi generasi tanpa Tuhan. Maka kalau kita lihat bangsa Israel pada zaman hakim-hakim itu mengalami penurunan kerohanian, moral sekaligus itu turun drastis. Karena generasi-generasi sebelumnya ternyata mengalami kepentingan diri sendiri, tidak menceritakan. Ini hati-hati. Mungkin generasi kita, keluarga kita bagus, keluarga kita kokoh, tapi generasi di bawah kita, sesudah kita, hancur. Karena kita nggak belajar, nggak memberikan teladan iman, warisan iman, pengetahuan iman, kerohanian kepada anak-anak kita. Untung saya punya mama yang luar biasa. Papa saya itu penjudi, main perempuan. Ya, dulu di Jakarta itu legal yang namanya judi. Judi kasino itu legal. Jadi itu kami punya rumah itu habis 2
rumah yang di kebun jeruk, bayangin rumah di kebun jeruk ini sekarang harganya berapa? Dulu aja udah besar. Itu habis karena judi. Pulang dari judi, dipukulin mama saya, pak, dijedokin kepalanya ke tembok. Saya ngelihat sendiri. Tapi untung saya punya mama yang kerohaniannya kuat. Setiap pagi kami doa, baca Alkitab, baca renungan. Papa saya kalau udah mau nganter kami, kalau udah tahu baca Alkitab, dulu Vespa yang lama, dikencong-kencongin gini. Supaya nggak baca Alkitab. Tapi mama saya enggak, kita harus terus baca Alkitab. Kita masih ada waktu. Setengah jam kami sebelum berangkat ke sekolah itu baca Alkitab. Setiap minggu malam persekutuan keluarga. Kami cuma bertiga, saya, mama saya sama adik saya. Kami bertiga. Itu sampai sampai saya seperti ini karena mama saya. Karena mewariskan, dan itu akan kami wariskan lagi kepada anak-anak kami. Dan jangan sampai generasi kita hilang gara-gara kita nggak mewariskan teladan iman. Harta berjubel-jubel kita wariskan, tapi kerohanian iman kita nggak wariskan, sia-sia. Habis itu harta. Ya. Puji Tuhan karena kami diwariskan teladan iman, ada harta, kami nggak berantem. Ya. Ada pihak keluarga dari sana, ambil aja semua, silakan saya bilang. Kami nggak mau ribut. Harta bisa dicari Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan kerohanian harus kita kokohkan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian dapat dipahami bahwa meneladankan iman bukan masalah gender, hanya dapat dilakukan ayah atau laki-laki dalam sebuah keluarga, tetapi juga oleh perempuan, ibu, nenek yang rindu generasi berikutnya bertumbuh dalam iman. Jadi kalau misalnya ayah kurang berfungsi di dalam menjadi imam, ibu ambil alih. Bapak dan ibu nggak berfungsi, neneknya harus ambil alih. Kakeknya harus ambil alih. Sampai selamat generasi kita ini dengan mewarisi teladan iman. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Simon Kirene. Ini pentingnya warisan iman. Saya masih bahas ini, tapi ini menjadi poin yang terakhir, yang ketiga. Saya tidak baca, kita tahu ya Simon Kirene itu kelihatannya terjebak dalam situasi yang salah ketika peristiwa penyaliban Yesus. Ternyata justru mendapat kesempatan berjumpa, berjumpa dengan Yesus di dalam ketika Simon Kirene mengangkat salib Yesus. Ya. Dan luar biasanya klik di Roma 16 ayat 13, pada akhirnya menjadi seorang percaya, Simon Kirene, dan memiliki anak-anak dan istri yang terlibat di pelayanan di kota Roma. Ia mewariskan iman sebagai hal yang paling berharga di dalam keluarganya. Ya, Simon Kirene itu kan orang yang sedang ikut-ikutan untuk mencela Yesus. Dilihat badannya besar, ya udah kamu bantu. Tetapi sejak itu dia berjumpa dengan Yesus, ia menjadi percaya, anak-anak dan istrinya dia bawa kepada Tuhan, dan akhirnya mereka terlibat di dalam pelayanan di kota Roma. Warisan iman, teladan iman, dan ibadah menjadi hal yang penting kita harus lakukan agar keluarga kita kokoh. Amin buat firman Tuhan.